Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kalian baik-baik saja. Meskipun saat ini kita belajar di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan sesuai protokol 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan memakai sabun hingga bersih. Dan ketiga, menjaga jarak. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 6, subtema 2, dan pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah 1. Dengan menemukan pokok pikiran bacaan, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. 2. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, budaya Indonesia secara rinci. 3. Dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara jelas. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita amati gambar berikut ini. Gambar-gambar tadi menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Pada malam hari, daratan dapat cepat melepaskan panas daripada lautan. Akibatnya tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut. Perbedaan tekanan udara ini menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut. Angin darat dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panas sehingga udara menjadi panas lalu memuai dan bertekanan lebih rendah dari lautan. Perbedaan tekanan ini menyebabkan bertiupnya angin dari laut ke darat. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang melaut. Selanjutnya, ayo kita simak percakapan antara Dino dan Siti. Nenek moyang kita
selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Wah, kamu betul sekali, Din. Sebagai penggemar ikan laut, keluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kami harus berterima kasih kepada para nelayan yang telah menangkapnya dan menjualnya untuk kami. Iya, Siti. Ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut kepada para nelayan itu sendiri ya? Sepertinya perlu dicari tahu. Anak-anak, kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kehidupannya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau, sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak "baleo", yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa.
pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lamalera. Anak-anak, bacaan tadi merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Selanjutnya, untuk memahami sebuah teks pada bacaan tadi, kita perlu mengetahui pokok pikiran pada setiap paragraf. Ayo kita mengingat lagi, apa yang dimaksud pokok pikiran paragraf? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama atau gagasan utama sebuah paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Berikut 5 langkah menemukan ide pokok sebuah paragraf, di antaranya: 1. Baca setiap paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam sebuah paragraf, ide pokok atau pokok pikiran biasanya terletak di awal dan akhir paragraf. 4. Temui ide pokok atau pokok pikiran tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Anak-anak, coba kalian buka buku siswa halaman 94 sampai 95. Nah, di sana terdapat 4 buah kartu untuk masing-masing paragraf. Bacalah kembali bacaan tersebut dan temukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Tuliskanlah pokok pikiran tersebut pada kartu yang telah kamu siapkan. Diskusikanlah pokok pikiran dengan teman-teman di dalam kelompokmu. Berikan komentar dan saran yang membangun untuk setiap pokok pikiran yang dibuat temanmu. Kelompokkan pokok pikiran yang sama pada setiap paragraf. Ambillah sebuah karton, lalu tuliskan di bagian paling atas judul bacaan. Buatlah garis-garis penghubung sesuai jumlah paragraf yang ada. Tempelkan semua pokok pikiran yang dibuat teman sekelompokmu sesuai paragrafnya. Buatlah sebuah paragraf untuk membuat kesimpulan terhadap bacaan tersebut. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan.
Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual penangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Anak-anak, selanjutnya kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di buku siswa halaman 97 sampai 98. Kalian jawab pertanyaan berdasarkan cerita tadi ya. Kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan terdapat pada pasal 27 ayat 1.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, terdapat pada pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, terdapat pada pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, terdapat pada pasal 28. 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, terdapat pada pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, terdapat pada pasal 31 ayat 1. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, terdapat pada pasal 30 ayat 1. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda, terdapat pada pasal 23 poin A. 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, terdapat pada pasal 27 ayat 1. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, terdapat pada pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Anak-anak, selanjutnya silakan kalian isi tabel yang ada pada buku siswa halaman 102. Demikianlah materi pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali.